Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas pulang ke rumah dengan wajah murung. Istrinya yang melihatnya langsung bertanya, "Ada apa gerangan, wahai suamiku? Kenapa wajahmu seperti orang kehilangan harta?" Abu Nawas pun duduk lesu di atas tikar. "Wahai istriku, aku sangat sedih. Hatiku hancur berkeping-keping." Istrinya semakin bingung. "Ada apa gerangan? Apakah ada masalah di pasar? Atau jangan-jangan ada yang mengejekmu?" Abu Nawas menggelengkan kepala. "Bukan itu masalahnya. Aku hanya merasa sangat kesepian dan tidak dimengerti." Istrinya semakin penasaran. "Lalu, apa yang membuatmu merasa seperti itu?" Dengan suara lirih, Abu Nawas berkata, "Aku ingin berpelukan denganmu, namun kau menolakku. Kau bilang sedang tidak enak badan. Aku tidak mengerti. Kenapa wanita selalu membuat masalah seperti ini?" Istrinya yang mendengar itu hanya bisa tersenyum geli. Ia menjelaskan dengan sabar, "Wahai suamiku, aku memang sedang tidak enak badan. Tubuhku sedang mengalami proses alami yang disebut dengan haid. Saat ini aku membutuhkan istirahat dan perhatianmu." Abu Nawas semakin bingung. "Haid? Apa itu? Apakah itu semacam penyakit yang membuatmu malas berpelukan?" Istrinya pun menjelaskan panjang lebar tentang siklus haid. Namun Abu Nawas tetap saja tidak mengerti. Ia malah semakin marah dan berteriak, "Aku tidak peduli dengan haidmu. Aku hanya ingin berpelukan." Melihat tingkah suaminya yang lucu, istrinya pun tertawa terbahak-bahak. Ia memeluk Abu Nawas erat-erat dan berkata, "Sudahlah, jangan marah-marah. Aku akan memasak makanan kesukaanmu nanti." Abu Nawas pun terdiam. Ia merasa malu karena telah bersikap kekanak-kanakan. Akhirnya, ia pun meminta maaf kepada istrinya dan berjanji akan lebih sabar lagi. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dalam cerita lucu ini ditantang 3 orang sombong. Mereka pintar, tapi suka menantang siapa saja yang ditemui. Kali ini ketiganya coba menguji kepintaran Abu Nawas. Bermula 3 orang sombong ini memasuki kampung Abu Nawas. Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi 3 orang tersebut. Tapi tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya penduduk setempat melaporkannya kepada Abu Nawas karena bisa menandinginya. Lalu Abu Nawas setuju. Dengan senang hati, ia akan mengadu kepintaran dengan 3 orang yang dikenal cerdik tersebut. Saat itu, mereka adu kepintaran di sebuah lapangan, sehingga masyarakat bisa menontonnya. Satu dari 3 orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?" Disebut bodoh, Abu Nawas ternyata tidak marah. Justru membalasnya dengan senyum. Lalu ia menjawabnya dengan nada santai, "Tentu itu mudah. Pusat bumi ada di bawah kakiku." Namun ketiga orang sombong ini tidak terima dengan jawaban dari Abu Nawas. Mereka bertanya kembali bagaimana Abu Nawas bisa tahu. "Kalau kalian tidak percaya, ukur saja sendiri," ujar Abu Nawas. Orang pertama yang bertanya kepada Abu Nawas hanya terdiam setelah mendengar jawabannya. Selanjutnya orang kedua bertanya, "Berapakah jumlah bintang yang ada di langit?" tanyanya. Ternyata pertanyaan itu hampir sama dengan yang pertama, dan sudah dipastikan Abu Nawas bisa menjawabnya dengan mudah. Abu Nawas menjawab, "Jumlah bintang-bintang yang ada di langit sama dengan jumlah bulu keledaiku ini. Kalau tidak percaya, silakan Anda hitung bulu keledaiku ini. Pasti Anda akan tahu kebenarannya."
Kesal mendengar jawaban Abu Nawas, orang ketiga dari kawanan itu lalu mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Anda tahu bulu keledai? Coba, berapa jumlah bulu yang ada di keledai itu? Tanya orang ketiga tersebut. Abu Nawas hanya tertawa meledek. Ia menganggap pertanyaan dari ketiga orang itu tidak kreatif, karena semua pertanyaannya sama, yakni menanyakan jumlah. Jumlah bulu ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di jenggot Anda. Kalau tidak percaya, silakan cabut satu persatu, ucap Abu Nawas. Sadar jika bulu jenggot dicabut satu persatu akan sakit, maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban dari Abu Nawas. Ingin membalasnya, tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi, karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik dari dirinya. Kisah selanjutnya. Suatu hari ada seorang pencuri yang sangat lihai di kota tersebut, sehingga sering membuat cemas dan gusar penduduknya. Berbagai cara telah ditempuh untuk dapat menangkapnya, namun hasilnya selalu nihil. Tak ada hasil sama sekali. Sang pencuri tetap saja tidak dapat ditemukan. Tentu saja hal ini semakin membuat khawatir penduduk di sana. Sampai suatu ketika ada salah satu saudagar kaya yang mengadakan sayembara untuk menangkap pencuri tersebut. Sebelumnya, saudagar tersebut telah kehilangan hartanya akibat dicuri. Saudagar itu berjanji akan memberikan seluruh harta yang telah dicuri darinya bagi siapa saja yang berhasil menemukan pencurinya. Sebab saudagar kaya itu merasa penasaran sebenarnya siapa pencuri yang begitu lihai mencuri di kota tersebut. Begitu sayembara ini diumumkan, tentu saja sangat banyak penduduk yang ikut berpartisipasi. Bagaimana tidak, hadiah yang ditawarkan begitu menarik perhatian mereka. Namun, apa yang terjadi? Tetap saja tidak ada yang mampu menangkap pencuri itu. Sampai akhirnya sang hakim memutuskan untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas, yang dikenal memiliki kecerdikan dan kesaktian yang luar biasa. Mendengar berita tersebut, tentu saja membuat si pencuri menjadi takut dan khawatir. Dia sempat berpikir untuk kabur melarikan diri ke kota lain. Namun, dia abaikan pikiran kabur itu. Sebab melarikan diri hanya akan membuat penyamarannya terbongkar dan membuat sulit untuk mencuri kota itu lagi. Tak lama sepulangnya Abu Nawas dari sebuah perjalanan, dia memutuskan untuk mengumpulkan seluruh penduduk kota di sebuah lapangan kota yang cukup besar. Kemudian dia berkata dengan lantang, "Wahai para penduduk kota, kali ini aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah tongkat sakti yang telah aku beri mantra. Tongkat ini harus kalian kembalikan kepadaku besok pagi di pengadilan kota. Ketahuilah bahwa tongkat ini akan bertambah panjang 1 jari kelingking ketika dipegang oleh pencuri. Dan bagi yang tongkatnya berubah bertambah panjang 1 kelingking, maka dia akan mengalami kejadian seperti itu." Abu Nawas kemudian mengangkat tongkatnya dan mengarahkannya ke sebuah pohon kelapa besar di belakangnya. Duar! Tiba-tiba pohon kelapa itu meledak dan buah kelapa jatuh berguguran. Penduduk kota yang hadir pun merasa takjub dengan apa yang telah mereka saksikan. Mereka mengira telah melihat kejadian luar biasa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Tanpa mereka sadari bahwa pohon kelapa itu sebenarnya telah ditaburi bubuk misiu peledak oleh istri Abu Nawas. Dan ketika mendapat isyarat dari Abu Nawas, secara diam-diam istri Abu Nawas menyalakan api ke arah sumber misiu untuk meledakkannya. Hal ini tentu saja membuat hati pencuri menjadi semakin takut dan panik. Dia terus saja mencurahkan pikirannya agar bisa lolos dari pengujian besok hari. Sampai akhirnya, sebelum tidur, dia menemukan cara yang jitu. Dia berpikir bagaimana caranya agar tongkat itu tidak bertambah panjang ketika dia pegang besok hari. Dia memutuskan untuk memotong tongkatnya sepanjang 1 jari kelingking.
agar ketika esok hari tongkat tersebut bertambah panjang, akan tetap sama ukurannya dengan tongkat yang lain. Dengan demikian, si pencuri dapat bernafas dengan lega, sebab dia berpikir telah menemukan cara tepat untuk mengelabui Abu Nawas. Pada pagi harinya, satu persatu penduduk menyerahkan tongkat mereka untuk diperiksa panjangnya oleh Abu Nawas. Tentu saja itu bukan menjadi masalah besar lagi, pikir si pencuri. Dengan tenang dia menyerahkan tongkatnya kepada Abu Nawas. Kemudian setelah menyerahkannya, dengan percaya diri dan senyum yang mengembang di wajahnya, dia pun pergi. Namun apa yang terjadi? Abu Nawas seketika menyuruh penjaga untuk menangkapnya. Abu Nawas tahu bahwa orang itu adalah pencurinya, karena tongkatnya berkurang panjangnya sepanjang satu kelingking. Tentu saja itu adalah trik cerdik yang Abu Nawas lakukan untuk menjebak si pencuri. Bagaimana bisa membuat tongkat bertambah panjang ketika dipegang oleh si pencuri? Tidak mungkin kan? Itu hanya sebuah trik yang Abu Nawas gunakan. Si pencuri pun akhirnya diadili dan dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. Abu Nawas yang cerdik berhak mendapatkan seluruh barang curian tersebut. Namun karena kebijaksanaannya, Abu Nawas menyerahkan sebagian harta curian itu kepada keluarga si pencuri, dan sebagian lagi dia gunakan untuk dirinya dan untuk dibagikan juga kepada orang yang membutuhkan di sekitarnya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari Baginda Raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampinginya. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan oleh Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram, tapi tidak berani mengadukannya kepada Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasihat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu jabatan penasihat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu ia bisa lebih leluasa mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayangnya ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk menjadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana. Gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasihat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa kelihayannya? Cuma melucu," tutur Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu. Kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana.
Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana, jawab Baginda Raja. Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia, apalagi mengenai kenegaraan. Hamba juga ahli berperang. Tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana, ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Hei Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana. Jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan? Tanya Abu Nawas. Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar, perintah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. Sekarang pulanglah kalian berdua, dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar, kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hati. Keesokan harinya Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya. Ini Paduka, air laut permintaan Paduka, ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya Baginda Raja. Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang, jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta air laut rasa tawar, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut, balas Abu Nawas. Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia akan menjadi penasehat istana, tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabui Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan air laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang, aku ingin mandi di sana, titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. Anu Paduka yang mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur,
kata Abu Jahal ketakutan. Kamu lancang, Abu Jahal. Kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya, kamu bukan hanya gagal jadi penasihat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar. Terang Abu Nawas. Kamu memang benar Abu Nawas. Itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasihat istana, cerdik dan jujur, kata Baginda Raja tersenyum puas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar. Setibanya di pasar, dia melihat penjual ayam dengan rak penuh telur dan ayam-ayam yang baru menetas. Dengan langkah yakin dan senyuman di bibirnya, Abu Nawas mendekati penjual ayam. Selamat pagi, saudara, sapa Abu Nawas dengan riang. Saya mendengar Anda memiliki ayam-ayam yang baru menetas. Bagaimana jika saya membeli beberapa ekor? Penjual ayam yang tahu betul tentang Abu Nawas menyambutnya dengan hati-hati. Tentu saja Abu Nawas, tapi tahukah Anda bahwa membedakan jenis kelamin anak ayam yang baru lahir adalah pekerjaan yang sulit? Abu Nawas pun tersenyum. Sulit bagi kebanyakan orang mungkin, tapi bagi saya itu adalah tantangan yang menyenangkan. Tunjukkan padaku ayam-ayam itu. Penjual ayam memberikan Abu Nawas beberapa ekor ayam yang baru menetas. Dan Abu Nawas mulai memperhatikannya dengan serius, seolah-olah dia adalah seorang ahli ternak yang berpengalaman. Dengan pengetahuan yang cukup tentang sifat-sifat ayam yang baru menetas, Abu Nawas memutuskan untuk melakukan inspeksi mendalam. Dia memegang satu anak ayam dengan lembut dan memperhatikan dengan seksama. Sepertinya saya sudah tahu caranya, kata Abu Nawas. Tetapi saya perlu memeriksa lebih lanjut untuk memastikan. Dia mengambil anak ayam lainnya dan melakukan inspeksi yang sama. Kemudian dengan langkah yang menawan, dia berjalan ke sebuah sudut pasar yang agak sepi. Apakah Anda siap untuk menyaksikan keajaiban ilmu pengetahuan? Abu Nawas berkata pada penjual ayam dan beberapa pengunjung pasar yang penasaran. Dengan gerakan tegas, Abu Nawas mengangkat kedua anak ayam itu ke udara, satu di setiap tangan, dan menggeleng-geleng kepala dengan serius, seolah-olah dia adalah seorang ahli ilmiah yang tengah melakukan penelitian yang sangat serius. Saya telah memecahkan misteri ini, teriak Abu Nawas dengan tiba-tiba, membuat semua orang di pasar berhenti dan menoleh padanya dengan keheranan. Anak ayam yang satu ini, kata Abu Nawas sambil menunjuk pada salah satu anak ayam, adalah seorang anak laki-laki. Dia kemudian menunjuk ke anak ayam yang lainnya, dan yang ini adalah seorang anak perempuan. Semua orang di sekitar menatap dengan kagum pada Abu Nawas, mengagumi kecerdasannya yang tak terduga. Tetapi, bagaimana Anda bisa tahu? Tanya penjual ayam keheranan. Abu Nawas tersenyum lebar. Sangat sederhana. Anak ayam yang satu ini, jika Anda perhatikan dengan seksama, memiliki mata yang sangat tajam dan sikap yang agak kasar. Itu menunjukkan bahwa dia seorang anak laki-laki yang gagah. Sedangkan anak ayam yang lainnya, dengan bulu-bulu yang lembut dan mata yang lembut, jelas merupakan anak perempuan yang anggun. Semua orang yang hadir hanya bisa terkekeh-kekeh mendengar penjelasan kocak Abu Nawas, dan penjual ayam pun tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap, pasar yang semula sunyi menjadi ramai oleh tawa dan cerita kocak Abu Nawas yang tak terlupakan. Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari, ada seorang pedagang kaya namun kikir datang ke kota Baghdad. Ia membawa sejumlah emas yang besar untuk ditukar dengan barang-barang lainnya. Pedagang itu dikenal sebagai orang yang selalu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan tidak pernah mempercayai siapapun. Pedagang itu meminta Abu Nawas untuk membantunya menemukan timbangan yang dapat diandalkan untuk menimbang emasnya. Ia tahu Abu Nawas adalah orang yang cerdik dan memiliki banyak koneksi di kota Baghdad. Tetapi ia juga mendengar cerita tentang betapa liciknya Abu Nawas, sehingga ia merasa harus waspada. Abu Nawas menerima tugas itu dengan senang hati. Ia membawa pedagang itu ke sebuah toko alat timbang dan meminta pemilik toko untuk menunjukkan timbangan terbaiknya. Setelah memeriksa berbagai timbangan, pedagang itu tetap tidak puas. Ia curiga bahwa semua timbangan itu telah direkayasa untuk menipunya. Melihat kekhawatiran pedagang itu, Abu Nawas mendapatkan ide cemerlang. Ia menyuruh pedagang itu menimbang batu seberat 1 pon dengan salah satu timbangan. Kemudian ia menyarankan agar batu tersebut dibawa ke toko emas dan ditimbang kembali dengan emas seberat 1 pon. Pedagang itu melakukan apa yang disarankan oleh Abu Nawas, dan hasilnya berat batu dan emas ternyata adalah sama, sehingga menunjukkan bahwa timbangan di toko alat tersebut adalah akurat. Pedagang itu akhirnya puas dan memberi Abu Nawas hadiah untuk bantuannya. Namun, ia tidak pernah menyadari bahwa semua itu adalah akal cerdik Abu Nawas untuk membuatnya percaya pada timbangan di toko tersebut. Kisah selanjutnya dikisahkan seperti biasa, setiap pagi Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kali ini Abu Nawas mendapatkan kayu lebih banyak dari biasanya. Ia pun tak lupa memanjatkan syukur kepada Allah, karena kayu bakar yang banyak ini akan menghasilkan uang yang melimpah, pikir Abu Nawas. Tapi saat dia hendak memanggul kayu tersebut, Abu Nawas tak mampu melakukannya. Kemudian lewat 2 orang kawan Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu tidak akan mampu memikulnya sendirian," kata kawan Abu Nawas. "Iya, saya tahu. Kebetulan sekali kalian datang. Maukah kalian membantuku meletakkan kayu ini di punggungku?" pinta Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, kami juga ada kepentingan mendesak. Kami tak bisa membantumu. Semoga Allah menolongmu," kata kawannya. Mereka berdua pun pergi meninggalkan Abu Nawas. "Bilang saja tidak mau bantu, tidak usah banyak alasan," gerutu Abu Nawas dalam hatinya. Dengan sekuat tenaga, Abu Nawas mengangkut kayu itu seorang diri. Namun, kejadian naas dialaminya. Ia terpeleset dan jatuh. Kayu-kayu yang dibawanya pun jatuh berserakan di mana-mana. Abu Nawas melirik ke arah sekitarnya, akan tetapi tidak ada seorang pun di situ untuk dimintai bantuan. Tiba-tiba lewatlah seseorang yang perawakan tinggi dan besar. "Kawan, tunggu dulu. Sudikah engkau membantuku mengumpulkan kayu bakar yang berserakan dan meletakkannya di punggungku?" pinta Abu Nawas. "Upah apa yang akan kau berikan bila aku membantumu?" tanya lelaki itu. "Tidak ada sesuatu apapun," jawab Abu Nawas. "Baiklah," balas lelaki tersebut dengan tersenyum. Ia lalu membantu Abu Nawas mengumpulkan kayu yang berserakan dan meletakkannya di punggung Abu Nawas. Kemudian, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Dari hasil penjualan kayunya, Abu Nawas mendapatkan uang yang cukup banyak. Saat dia hendak pulang, tiba-tiba ia dihadang lelaki yang telah menolongnya. Lelaki itu menjulurkan tangannya sambil berkata, "Mana upahku?" kata pria penolong Abu Nawas. "Upah yang mana?" tanya Abu Nawas dengan herannya.
Bukannya tadi kamu mengatakan akan memberiku upah, balas lelaki tersebut. Maka terjadilah percekcokan di antara mereka berdua. Karena tidak ada yang mau mengalah, lalu mereka sepakat untuk membawa masalah ini ke hadapan Tuan Hakim. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di hadapan Tuan Hakim. Mereka lalu mengadukan masalahnya pada Tuan Hakim. Abu Nawas sudah berjanji akan memberi saya upah, tapi ketika saya minta, dia tidak mau memberikannya, ujar lelaki itu. Benar begitu Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim. Ya, benar. Tapi saya menjawabnya tidak ada sesuatu apapun. Namun, dia memaksa saya untuk memberikan upah. Kata Abu Nawas membela diri. Apapun janjimu, kamu harus memberikannya Abu Nawas. Saya kira ini adalah keputusan yang adil untuk kalian berdua, tutur Tuan Hakim. Mendengar keputusan Dewan Hakim, Abu Nawas hanya terdiam. Ia pun mulai menangkap maksud dari ucapan Tuan Hakim. Baiklah Tuan Hakim, saya akan memberikan dia upah sesuai dengan janji saya, ucap Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengambil kantong kosong di sakunya dan memberikannya kepada lelaki tersebut. Betapa girangnya lelaki itu, ia segera meraih kantong dari Abu Nawas dan tangannya merogoh ke dalam kantong itu. Menyadari bahwa itu adalah kantong kosong, lelaki tersebut menjadi marah. Apa-apaan ini Abu Nawas? Menipu Tuan Hakim? Ia memberikan kantong kosong, tanya lelaki itu mengadu. Apa isi kantong itu? Tanya Tuan Hakim. Tidak ada sesuatu apapun Tuan Hakim, jawab lelaki tersebut. Kalau begitu, Abu Nawas berarti sudah membayar upahnya. Bukankah Abu Nawas menjawab kalau upahnya adalah tidak ada sesuatu apapun? Jelas Tuan Hakim. Dengan ini, permasalahan kalian saya anggap selesai. Silahkan kalian berdua pulang ke rumah masing-masing, ucap Tuan Hakim. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.